memberi mencegah iritasi ya, dan juga sel goblet itu tentu melicinkan apa namanya itu lubrikasi ya, supaya makanan yang kita telan itu mudah sekali turun ke bawah ya. Jadi di situ tidak ada enzim khusus, ada sel goblet yang menghasilkan pelindung ya. Nah, nanti di lambung baru kita bicara tentang sekresi, tapi saya lihat kamu masih membahas tentang pergerakan ya, nggak perlu ada pergerakan lagi ya. Yang penting sekali itu adalah sekresi lambung. Di situ kan banyak dihasilkan. Jadi kalau kita lihat di lambung itu ada sel-sel tubular, di situ ada mukosa, di mucosal cell, ada chief cell, ya, ada sel-sel parietal. Itu kan masing-masing perbedaan-perbedaan sel ini menghasilkan berbagai jenis enzim dan senyawa kimia, kan begitu toh sedikit. Kalau pasti dihasilkan oleh apa? Ya pasti chief cell. Kalau asam lambung dihasilkan oleh apa? Sel-sel parietal. Ya, faktor intrinsik juga oleh sel-sel parietal. Mukosa yang khusus di lambung itu mencegah lambung daripada kerusakan akibat adanya asam lambung. Itu dihasilkan oleh mucosal cell. Itu penting itu karena di situ banyak sekali penyakit-penyakit kita ini di saluran cerna, itu penyakit-penyakit di lambung yang paling banyak. Sehingga saya kira Anda perlu tahu ya sekresi yang lebih detail ya. Bagaimana asam lambung, apa hubungannya asam lambung dengan pepsin ya. Bagaimana apa hubungannya gastrin ya. Itu semua kan. Jadi gastrin yang disekresikan oleh apa? Oleh duodenum itu nanti masuk ke darah, dia datang ke lambung ya. Khususnya ke sel parietal, dia nanti akan mengaktifkan sel parietal untuk menghasilkan asam lambung ya. Demikian juga gastrin juga menstimulasi produksi pepsin ya. Pepsinogen nanti diaktifkan oleh asam lambung untuk menjadi pepsin. Pepsin hanya bisa bekerja untuk mencerna protein saja yang bisa dicerna oleh apa namanya oleh pepsin ya. Tapi harus ada asam lambungnya. Kalau nggak ada asam lambungnya, pepsinogen tidak bisa aktif ya. Nah, kira-kira begitu. Jadi tetapi sel-sel yang ada di lambung itu cukup kompleks. Dan bagaimana peranan histamin ya, bagaimana peranan simpatis parasimpatis itu juga perlu ya. Karena penyakit kalau kau tahu itu kau bisa memahami bagaimana obat-obat mah ya, obat-obat mah itu bekerja. Obat-obat mah itu adalah antihistamin, obat-obat mah itu adalah proton pump ya, anti proton pump. Coba, karena produksi asam lambung itu ada di situ. Nah, obat-obat ulu hati sekarang simetidin itu adalah antihistamin. Bagaimana histamin? Apa hubungannya histamin dengan mah? Ya kan begitu. Kita tahu histamin itu bisa mengaktifkan sel namanya gastrin ya. Akhirnya produksi asam lambung meningkat lewat ECF ya. Jadi kalau kita kasih antihistamin, asam lambung menurun. Nah, obat-obat lambung sekarang yang banyak itu adalah apa namanya ini omeprazol. Omeprazol itu adalah anti omeprazol golongan PCI. Ya itu ya, tapi dia bekerja dengan menghambat proton pump ya. Jadi pompa hidrogen. Nah itu kan kita perlu tahu bagaimana produksi asam lambung ya, di kanali kulit daripada asam lambung itu ada pompa ion hidrogen di situ. Itu yang dihambat oleh proton pump ya, oleh apa omeprazol dengan segala macam jenisnya, jenis obat-obat sekarang. Jadi di lambung ini harusnya lebih detail lagi supaya nanti bisa, karena memang banyak penyakit di situ ya. Dan lambung tidak bisa ada mukosa yang disebut mukosa cell. Mukosa ini luar biasa kuatnya ya. Belum lagi bahwa mukosa ini mampu melindungi terhadap pH daripada lambung. Asam lambung itu bisa sampai 2, 3 1 malah, sangat asam. Dan itu kalau lambung tulang lambung kita rusak ya, teriritasi sebagaimana mereka yang menderita dispepsia ya. Jadi itu. Tapi kemampuan daripada mukosa daripada lambung kita itu sangat luar biasa. Anda harus tahu secara fisiologi itu dia atur. Jadi kan diproduksi oleh mucosal cell ya, itu. Nah, belum lagi ada usaha. Jadi kita punya mukosa itu juga memang mempunyai kemampuan untuk menetralkan pH yang terlalu asam ya, karena dia bisa menghasilkan apa namanya karboksipeptid, apa namanya asam, bukan asam
apa namanya ini, karbonat ya, apa Bikarbonat. sih, bikarbonat ya, ada bikarbonat. Jadi ada sumber bikarbonat yang juga oleh mukosa itu. Jadi setiap asam lambung yang mendekat, kalau pH-nya sudah terlalu ini, itu dinetralkan oleh bikarbonat yang dihasilkan juga oleh mukosa ya. Ada kemampuan itu ya. Ya tapi itu tambahan lah. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah chief cell menghasilkan apa, parietal cell menghasilkan apa, mucosal cell menghasilkan apa ya. Itu di lambung semua, dan bagaimana peran dari histamin, bagaimana peran daripada apa namanya ini, parasimpatik lewat apa menghasilkan ini, hormon-hormon, bukan hormon apa sih, kalau kalau parasimpatik kan menghasilkan asetilkolin ya, itu asetilkolin karena fagus asetilkolin, kemudian histamin ya. Itu nanti kan ada namanya entero chief cell yang ada di lambung itu. Ini yang nanti akan mengindus produksi, meningkatnya produksi daripada asam lambung. Sebenarnya ada di situ. Itu kalau kita lihat di lambung. Ini semua yang nanti akan mempengaruhi lambung untuk menghasilkan pepsin. Tetapi ingat, di lambung yang paling penting itu hanya pepsin. Karena hanya pepsin, dan pepsin hanya bisa apa namanya menyederhanakan protein ya. Karbohidrat kalau masuk ke lambung nggak bisa, pepsin nggak bisa bikin apa-apa terhadap karbohidrat dan lemak ya, lewat saya begitu ya, begitu kan. Jadi memang begitu. Nah, nanti karbohidrat dengan lemak itu nanti akan dibantu ketika di mana, di usus, di duodenum ya. Nah, ketika masuk di duodenum, apa yang terjadi? Maka asam parasimpatis ya, itu nanti akan membantu pengeluaran apa namanya enzim-enzim. Tapi ingat, sekretin, kolisistokinin dan apa ya tadi gas, terutama sekretin dengan kolisistokinin. Kolisistokinin itu adalah hormon yang akan membantu pengeluaran empedu ya, supaya keluar empedunya menuju ke duodenum. Sementara sekretin itu apa namanya menstimulasi pelepasan enzim-enzim dari pankreas. Di pankreas itu apa saja enzimnya? Ada tripsin, chymotrypsin, ada kapsipapidase, ada amilase kan. Jadi lengkap di sana, ada untuk karbohidrat, ada untuk itu, untuk karboksipeptidase juga protein ya. Ada untuk lemak lipase. Itu nanti akan semua menuju ke kemana, ke gitu. Tetapi ingat bahwa enzim-enzim yang ada di pankreas belum aktif, tidak boleh aktif. Karena kalau chymotrypsin aktif, tripsin aktif, habis kita punya pankreas ya. Demikian juga karboksipeptidase ya. Makanya nanti diaktifkan nanti oleh zat-zat yang ada di dalam duodenum ya. Tripsin atau chymotrypsin, karboksipeptidase, amilase ya. Itu akan aktif untuk itu ya. Tapi hormon sekretin tadi itu yang menstimulasi ini. Kolisistokinin juga sebenarnya menstimulasi enzim-enzim daripada pankreas, dan juga terutama adalah empedu penting karena empedu nanti dipakai untuk mencerna lemak. Tanpa empedu lipase nggak bisa bikin apa-apa ya. Harus ada empedu, itu gunanya empedu. Jadi empedu itu khusus dikeluarkan lewat kandung empedu di ductus coedoticus, terus masuk ke dalam, ketemu nanti semua dengan apa namanya jalanan dari enzim-enzim yang dari pankreas ya, masuk ke dalam duodenum ya. Begitu cara kerjanya, dan nanti aktifnya itu semuanya nanti di duodenum ya. Jadi tidak boleh aktif jadi tripsin, apalagi tidak boleh aktif di dalam pankreas, karena sama dengan kasusnya, tidak sama dengan lambung ditutupi oleh mukosa, pankreas enggak, langsung rusak itu pankreas kalau aktif di situ enzim-enzimnya ya, tripsin dan teman-teman ya. Nah, pankreas juga menghasilkan apa namanya karbonat ya, jadi dia juga itu untuk kenapa, untuk pH-nya nanti yang agak lebih tinggi, pH-nya sampai 8,9 ya. Nah, di usus halus khususnya di mana, di fili juga banyak enzim ya yang tadi. Jadi ada maltase, jadi ada untuk lipasenya juga, ada untuk proteasenya juga. Itu juga nanti membantu, jadi melekat di fili itu juga enzim-enzim yang memang ada di fili ya.
terutama duodenum dan sedikit jejunum ya, itu ada fili-fili, ada dia punya enzim-enzim untuk mengurai karbohidrat, lemak dengan protein menjadi yang sangat sederhana sebelum nanti diabsorpsi ya. Jadi tidak hanya dari pankreas tapi juga ada di fili-fili yang ada di halus ya, duodenum, jejunum ya. Tadi ada pertanyaan di mana sih dicerna? Ya sebetulnya dicerna terutama memang di duodenum, jejunum sebagian ya. Karena fili-fili ini ada dia punya enzim-enzim pencernaan yang lebih apa namanya, yang bisa membantu enzim-enzim yang berasal dari pankreas untuk membantu menyederhanakan karbohidrat, lemak dengan protein ya. Seperti itu. Jadi nah apa namanya, mekanisme sekresi ya. Kalau sekresi kan tadi ya, sekresi itu karena diperankan oleh adanya makanan di situ, kemudian ada peran saraf dan peran hormon-hormon tadi yang kolisistokinin dengan sekretin ya. Gastrin biasanya khusus untuk menstimulasi pelepasan asam lambung. Kalau diatur gastrin itu mainnya di lambung ya, hormon yang menstimulasi pelepasan asam lambung, dan juga pepsinogen dari chips ya. Ya, parietal sel itu tadi saya lupa, selain di situ ada asam lambung, juga faktor intrinsik ya yang membantu absorpsi nanti vitamin B12 ya. Nah itu di usus halus ya, jadi sekresi di situ terjadi ya. Nah nanti kalau sudah menuju ke apa namanya, ke kolon ya, kolon masuk ke kolon ya, tentu dia akan sebelum sampai ke Masih ada kuliah. kemana, ke kolon ascending ya, dia masuk dulu di apa namanya itu cecum ya, di cecum ada di situ appendix kan, di situ ya, di situ masih bisa terjadi proses Toko kita ada ada setan. tidak lagi terjadi penyederhanaan karbohidrat, lemak dan protein, tapi sisa bagaimana usaha untuk proses mengabsorpsi di situ nanti. Jadi tidak ada lagi proses sekresi sebenarnya ya di usus besar ya, nggak terlalu aktif lagi. Di situ hanya absorpsi nanti. Karena sebenarnya kan absorpsi itu mulai di jejunum ya. Ada yang katakan juga sebagian kecil di duodenum sudah mulai ada. Tapi di jejunum dan ileum ya, itu kan panjang sekali. Kalau sudah di mana di kolon, itu absorpsinya sisa air saja, air dengan vitamin dan mineral ya. Enggak ada lagi. Jadi sekresi juga, kita bicara sekresi ini belum absorpsi. Sekresi itu memang enzim-enzim yang ada. Ya, enzim-enzim Brunner dengan enzim-enzim yang ada di kolon itu sebenarnya lebih kepada untuk membantu ya, membantu apa, proses yang ada itu ya, untuk proses defekasi sebelumnya, menghancurkan zat-zat yang ini, memisahkannya, tapi tidak ada lagi enzim tertentu di situ ya, tidak ada lagi enzim khusus pada kolon ya. Itu memang hanya berakhir pada kita punya usus halus ya. Terus bagaimana mekanismenya sekresi di usus halus? Sama tadi kan ya. Di usus halus itu lebih banyak enzimnya dulu dari pankreas, tapi ada juga di fili-filinya ya. Fili-fili yang lengkap. Itu semua jenisnya ada di situ. Itu yang mesti saya kira harus ditambahkan ya. Anda harus baca kembali semua lagi ya supaya lebih jelas ya. Kalau ya mukus di usus besar itu lebih banyak kepada untuk memberi perlekatan, kemampuan melekatnya daripada zat-zat yang ya apa namanya yang akan dibuang ya. Sebentar ini saya terima telepon dulu.
Ya itu ya, jadi nanti tolong ditambahkan atau dipelajari lagi lah ya penjelasan dari dokter Anu tadi Sabitin ya. Baik Jadi dokter, siap. kalau saya pertanyaannya ini ya, kapan kapan sekresi empedu? Sekresi empedu itu kalau ada lemak yang ada di usus halus yang mau dicerna, ya. Kalau nggak ada lemak, nggak perlu ada empedu. Karena kalau nggak ada empedu, lipase itu tidak bisa bekerja, ya. Itu prinsipnya. Lipase itu baru bisa bekerja kalau empedu ini sudah dia punya tekanan airnya kan itu ya. Itu empedu lah ini nanti akan membuat apa namanya makanan-makanan semua ini terutama lemaknya ya itu betul-betul bisa berpisah-pisah kayak kayak sabun ya. Biasanya kalau kita mencuci itu sabun banyak busa-busanya itu cara untuk memisahkan lemak-lemak itu. Kalau sudah dipisahkan itu baru lipase bisa masuk ya. Kalau nggak ada empedu tidak bisa, lemak tidak bisa diabsorpsi, lewat saja dan dibuang ya. Ada namanya penyakit steatore ya. Misalnya kalau ada sumbatan pada kita punya empedu ductus coedotus sehingga tidak ada empedu yang bisa, maka orang ini akan karena defekasinya banyak kali lemak, semua lemak dibuang nggak bisa diabsorpsi ya, karena nggak ada empedunya ya. Ya batu empedu tadi saya kira sudah benar yang kalau terlalu banyak kolesterol macam-macam ya, karena kan batu yang paling banyak di empedu adalah batu kolesterol ya, batu oxalat atau kolesterol ya, itu tetap bisa dioperasi ya, agak gampang sekarang. Sakit sekali juga itu kolik batu empedu itu memang sakit ya. Tapi prinsipnya ini untuk kita untuk membantu sekresi ya. Nanti itu adalah untuk menghancam untuk. Kemudian perbedaan sekresi duodenum dan jejunum ya hampir sama semua. Kecuali yang saya sampaikan bahwa itu kan awalnya semua dari pankreas ya. Dan juga di duodenum dan jejunum masih ada enzim-enzim yang dihasilkan oleh villi ya. Ada villi. Dan itu yang melakukan ada elastase, ya, maltase, sukras, pokoknya semua untuk itu ya. Itu bisa mengurai menjadi lebih sederhana ya. Tapi memang kita punya usus halus khususnya di ileum ya. Jejunum itu sebagian sudah lebih banyak bisa absorpsi. Ileum itu lebih banyak untuk absorpsi ya. Jadi sebenarnya mulai itu ya, jadi proses sekresi itu hanya secara kimiawi disederhanakan itu makanan untuk dipersiapkan untuk diabsorpsi. Ya, makanan memicu asam lambung ya tadi. Protein kalau kita makan protein pasti akan memicu asam lambung ya. Jadi tubuh kita akan sensasi adanya protein. Makanya kalau kita makan banyak protein biasa asam lambung akan diproduksi karena memang mau dipakai untuk produksi pepsin ya. Kalau kita tidak ada protein, hanya karbohidrat saja atau lemak, asam lambung nggak perlu diproduksi ya. Gitu. Jadi tergantung makanannya ya. Demikian juga mekanisme sekresi enzim di usus halus ya tadi kurang lebih sama ya Suwarno ya. Jadi detailnya sebenarnya sudah ada di situ enzimnya. Sisa bagaimana nanti kita punya usus saluran cerna ini apa namanya mensensasi adanya makanan di situ. Kalau ada makanan di situ, kemudian apalagi parasimpatis ya, kemudian tentu dibantu oleh hormon sekretin, gastrin, sekretin, kolesistokinin, ya, VIP, ya, motilin, semua itu termasuk yang nanti akan penting untuk itu. Ya. Itu ya kalau fase-fase oke lah, fase sefalik, ya, fase gastrik, fase apa namanya intestinal itu kan menyangkut kapan produksi daripada enzim. Jadi misalnya kalau di lambung itu asam lambung kita atau pepsin kita bisa diproduksi kalau kita berpikir tentang makanan, itu fase sefalik namanya. Asam lambung akan diproduksi kalau ada makanan di dalam lambung, itu namanya fase gastrik ya. Gitu. Asam lambung juga diproduksi ya, kalau fase intestinal misalnya ya, artinya sebenarnya di intestinal itu sudah ada persiapan untuk menerima apa yang ada di dalam. Jadi dia bisa mempengaruhi itu fase intestinalis ya. Jadi intestin yang bagian bawah itu sudah menyiapkan. Ini sebenarnya kemarin kita jelaskan adanya syarat-syarat ya yang memang entire ada di seluruh saluran cerna kita. Ada itu banyak macam syarat ya. Ada reseptor nanti yang memberi informasi ya.
Itu sekira tambahan. Jadi mohon nanti sekali-sekali barangkali ini afirmasi semoga dengan kelas reguler ya. Siap dokter. Kalau kelas reguler itu mereka sangat dalam. Ya, nanti kau lihat sangat dalam diskusinya. Betul-betul. Padahal mereka itu lebih banyak dari fisioterapi, biologi. Kalau saya bandingkan kamu dengan mereka, mereka lebih maju, lebih bersemangat, ya? Lebih bersemangat ini.